Hai, saya Afrino Permana. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Utara, Angkatan 67, gelombang 5, kelas Kabupaten Berau, tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan mereview sedikit learning journal saya yang membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana nanti cara menjelaskan kerangka bela negara dalam Latsar CPNS, menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, menyusun rencana aksi bela negara, melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Sebelum lebih jauh, mari kita pahami bersama apa yang dimaksud dengan kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad, secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Di poin pembahasan yang pertama adalah kerangka bela negara dalam Latsar CPNS. Jadi, seorang CPNS atau ASN diharapkan mampu memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dalam hal ini termasuk kemampuan baris berbaris dalam pelaksanaan tata cara upacara sipil dan kegiatan apel, tata tempat, dan tata penghormatan yang berlaku di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, menjaga kesehatan dirinya baik secara biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual, serta mempertahankan hak dan kewajibannya sebagai seorang ASN. Kemudian, apa saja kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara yang harus dimiliki oleh seorang ASN? Secara umum ada 2 ya teman-teman, ada secara fisik dan secara non-fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesamaptaan atau kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya. Sedangkan secara non-fisik, yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Jadi seorang ASN harus mempunyai secara umum dua kemampuan ini, di mana ini merupakan kemampuan dasar dalam mewujudkan kesiapsiagaan bela negara itu ya teman-teman. Setelah kita memahami kerangka dasarnya, kemudian kemampuan awalnya, dan selanjutnya adalah kita rencanakan aksi bela negara kita atau kita intervensikan. Kalau kita mengingat kembali, nilai-nilai dasar bela negara itu ada 5 ya teman-temannya. Ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa, serta kemampuan awal bela negara. Jadi rencana itu nanti disusun berdasarkan 5 poin ini ya teman-teman ya. Di sini ada saya kutip satu contoh yang saya ambil dari modul kesiapsiagaan bela negara. Di sini contoh nilai bela negaranya adalah cinta tanah air. Ya, cinta tanah air, indikator sikap dan perilakunya dalam mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Kemudian aksi atau wujud implementasinya adalah sebagai berikut ini teman-teman ya. Jadi ini nanti kurang lebih 5 poin ini nanti disusun dalam bentuk tabel seperti ini. Setelah kita memahami, kemudian mempunyai kemampuan awal dan merencanakannya, maka selanjutnya adalah wujud dari pengaplikasian rencana tersebut ya teman-teman. Jadi di sini ada saya ambil 4 contoh kurang lebih. Ini merupakan salah satu aksi nyata dalam kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, paham baris berbaris dan tata cara upacara ya teman-teman. Kemudian kewaspadaan diri, dalam hal ini kita menjaga diri kita baik secara biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual kita untuk dapat mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia jika saja sewaktu-waktu ada hal-hal yang menggoyahkan kedaulatan NKRI. Kemudian kolaborasi yang dimaksudkan adalah jelas ya teman-teman, kita sebagai makhluk sosial, kita tidak mampu hidup sendiri, jadi kita memerlukan kolaborasi dari berbagai aspek untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah meningkatkan semangat bela negara. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan semangat bela negara. Di antaranya dengan cara belajar seperti ini juga merupakan salah satu harapannya kita semangat bela negara kita menjadi lebih meningkat ya teman-teman. Oke, baik, itu saja review singkat dari saya. Semoga dapat diterima dan dipahami, dan juga semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua.